konten pertama aku dan nama channel aku adalah Mandi Kucing. Kenapa disebut Mandi Kucing? Karena aku tuh sempat penasaran sama teman-teman aku yang para groomers di Balikpapan. Ya, jadi mereka itu bisa mandiin belasan sampai dengan puluhan kucing setiap hari. Wow, ternyata banyak banget ya. Sementara kita mandi satu kucing aja kayaknya udah capek banget. Jadi kontennya di video Mandi Kucing kali ini kita akan ngebahas gimana sih para groomers, dalamnya seperti apa, gimana caranya mereka mandiin kucingnya kita, ya kan? Kadang-kadang kita ngasih kucing itu kepada groomers, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, sebenarnya kita nggak tahu bagaimana cara mereka ngehandle kucing yang galak atau misalkan yang kutuan atau yang jamuran. Nah, itu kita nggak tahu dalamnya, makanya kita akan ngebahas semuanya, all about groomers, dalam-dalamnya itu seperti apa. Ya, selain itu juga kita akan ngebahas semua tentang kucing, tentang komunitas kucing, tentang cat show, pokoknya semuanya ada di sini. Oke, jadi untuk kedepannya seperti apa, yuk let's check it out. Di konten perdana kali ini kita akan ngebahas tentang groomers. Nah, kita sekarang lagi berada di Winning Pet Shop, Grooming dan Pet Hotel. Ini adalah salah satu pet shop yang lengkap di Balikpapan. Nih contohnya nih ya, ini salah satu fasilitasnya ini namanya Pet Hotel. Jadi buat teman-teman semua yang biasanya suka bingung mau keluar kota tapi anak bulnya mau dititip di mana nih? Nah, kalian bisa datang ke sini ya. Nah, ini lucu banget kan nih tempat hotelnya nih kayak gini kan. Nah sekarang kita akan wawancara salah satu groomers di Winning. Nah kita sekarang langsung kita panggil aja ya, oke? Nah Sobat Meo, sekarang kita lagi bareng sama salah satu groomers di Winning ya. Sekarang kita panggil apa nih kira-kira nih? Oh, panggilnya Om Kipli aja. Om Kipli ya? Iya. Oke. Nah teman-teman semua jangan lupa reminder juga, kita tetap bikin acara ini tetap dengan protokol COVID ya, kita tetap jaga jarak dan kita juga tetap pakai face shield ya untuk wawancara ini. Nah, ini Om Kipli kira-kira udah berapa lama sih jadi groomers? Saya jadi groomers dari Orok, Mbak. Sombong amat. Dari Projol ya? Iya, Luar biasa ya. Nah, kira-kira apa sih yang Om Kipli pelajari selama jadi groomers ini? Selama ini menjadi groomer itu banyak yang dipelajari, Mbak. Banyak ya? Banyak sekali. Di antaranya yaitu adalah bagaimana cara menjadi groomer yang baik untuk menghandle kucing. Karena kan biasanya kan kucing-kucing itu udah macam-macam ya. Iya. Ada yang galak ya kan, ada yang macam-macam, ada yang kutuan juga, ada yang jamuran juga, ada banyak ya. Betul. Bahkan sampai skabies, abses, sampai pecah pun pernah ngalamin. Oh pernah juga ngalamin kayak gitu ya. Sekali. Yang paling parah apa tuh kira-kira? Paling parah resikonya itu adalah ketika kucing ngadepin kucing yang agresif sekali. Yang agresif. Itu kira-kira kayak gigit atau gimana sih? Dia selain gigit juga nyakar. Bahkan semuanya dia bakal ngelakuin karena dia satu dia takut dengan air. Yang kedua dia baru bertemu dengan orang. Karena sebelum-sebelumnya belum pernah di grooming. Dan itu itu ya resikonya jadi groomer yang ngadepin kucing yang agresif. Oh gitu. Nih jadi teman-teman semua ya, jadi yang namanya groomers itu kita belum tahu kan seperti apa sih dan kayak gimana sih kerjaannya mereka sehari-hari ya kan. Jadi kita taunya kan kita cuma ngeterin kucing ke tempat grooming, habis itu kita ambil udah selesai. Padahal ternyata yang groomer sendiri macam-macam ngalaminnya ya, dari mulai cakar ya kan, dari mulai digigit, pokoknya lengkap deh semuanya ya. Lengkap semua. Nah ini Mas Kipli punya slogan gak sih kira-kira? Saya punya slogan.
yaitu ini Apa tuh? harta tahta kucing. Oh, harta tahta kucing. Ya, ternyata memang Mas Kim ini kocak juga ya orangnya ya. Iya, karena di dunia saya ini wanita nomor 2, nomor 1 adalah kucing. Om Kipli, ini aku pengen tahu nih, kenapa sih Om Kipli lebih memilih untuk mandiin kucing? Kenapa nggak yang lain Kak? Apakah itu? Karena saya cinta kucing, Mbak. Bukan pecinta ayam atau yang lain. Jadi kalau pecinta ayam mandiinnya ayam ya? Iya. Terus Mas Kipli sendiri punya pengalaman nggak sih? Maksudnya kayak kucingnya tuh mandiinnya tuh kayak gimana gitu kan? Ada pengalaman yang bener-bener sampai sekarang nggak bisa lupa nggak? Oh iya, ada itu, Mbak. Apa tuh? Pada saat mereka sudah saya grooming, sudah kita blower, sudah setengah kering. Pada saat blower di bagian belakang, tiba-tiba dia pup. Saat blower di bagian belakang, tiba-tiba dia pup. Dan Pup lagi. pup dan maaf, mencret. Oh my god, ya kan? Terus habis itu harus dimandiin lagi. Secara tidak sengaja pas ngeblow itu pupnya langsung muncrat kemana-mana. Alhasil dia kotor lagi dan mandi kembali. Ya ampun. Itu ibaratnya ya, dalam satu hari ini kayaknya dia dapat rezeki. Lagi mandi, tiba-tiba dia pup lagi dan Iya. kena muka. Enggak sih. Enggak. Badannya kucing aja. Oke. Terus selain itu juga Mas Kiki punya ini nggak sih, punya maskot? Kami di rumah ada maskot, namanya itu Bruno. Biasa dipanggil Pak Uno, Pak RT di rumah. Itu sekarang usianya udah hampir 6 tahun, masih sehat. Udah 6 tahun, jadi Udah dari 6 mulai bayi Dari umur 2 bulan saja. Terus dia udah pernah ikutan kayak cat show gitu nggak? Dia pernah pet show dari Balikpapan pernah, Samarinda pun juga pernah. Iya. Tapi untuk sekarang dia udah ini, udah nggak bisa diajakin show lagi karena setiap dia dibawa show kena AC dia koler. Kenapa tuh? Dia kalau kena hawa dingin dia langsung tidur, Mbak, nggak mau dibangunin. Oh gitu ya. Iya, soalnya pada saat itu pernah pas kita mau maju dia masih tidur. Saya angkat, saya bawa ke meja juri, dia tetap tidur, dia nggak mau bergerak. Sampai jurinya tuh ketawa-ketawa gitu, ini kucing kenapa sih kok dia tidur? Saya baru ditanyain kenapa kucingnya kok tidur, saya bilang ada AC, dia nggak bisa kena AC, dia langsung Terus jadi tidur. akhirnya sampai dengan selesai event itu dia tetap tidur. Tetap tidur. Jadi nganterin ke sana cuma nganterin buat bobo doang. Benar sekali, jagain dia tidur di shoten itu, di sekat meja. Juga ya. Iya. Ya ampun, ada. Nah, terus pernah nggak sih ngalamin kayak dia pernah di ketika nge-grooming misalkan gitu kan, ada customer yang komplain, pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Untuk sampai saat ini sih alhamdulillah belum ada komplain ya, yang parah, yang kecuali yang mungkin gara-gara kucingnya hermit, memang sudah saya bersihkan, udah bersih, terus pulang itu dia kotor lagi. Bukan karena kita nggak bersihkan, pada saat dia mau pulang itu kita bersihkan lagi. Pas 15 menit sampai rumah, tiba-tiba tuh dia tuh kotor lagi. Itu karena dia penyebab dari hermit. Iya Gitu ya. Jadi ya sobat meong semua nih perlu kalian tahu juga ya bahwa kalau misalkan si kucing ini dia punya hermit ya biasanya kan sudah dimandiin dia akan kotor lagi ya. Jadi bukan berarti bahwa si groomer ini nggak bersih ya, Iya, mandiin bisa. kucingnya, tapi memang dia ada hermitnya ya. Dan itu memang itu bisa sembuh cepat atau misalkan ada perlu proses berapa lama kira-kira? Untuk hermit sendiri kan ada obat tetes hermitnya tuh, Mbak. Biasanya sih untuk 1 minggu itu 3 kali tetes dia udah sembuh, udah kering kok. Tapi memang harus rutin ya.
Harus Kadang-kadang rutin. soalnya kan ada yang customer yang memang dia nggak sabaran kan, dia pengennya untuk sekali grooming misalkan udah langsung bersih. hilang bersih gitu kan. Nggak bisa Kadang-kadang kalau gitu. untuk Ermit nggak bisa. Pasti dia bakal pada saat kita obatin, dia di bagian telinga itu kan akan berbusa. Jadi kotoran tuh naik semua. Biarpun kita sudah bersihkan, cuman kita nggak congkel pakai cotton bud untuk di dalam ya, cuman kita sekedar di daun telinganya. Jadi kita nggak sampai ke dalam. Nah, kenapa di saat pulang dia kotor lagi? Nah, sisa dari Ermit di dalam itu dia akan muncul kembali. Dia naik lagi ya. Karena ada pembersihan obatnya kan, dia naik kembali, jadi dia kotor lagi. Oke. Nah, dari sekian banyak apa ya, misalkan masalah yang datang nih ketika grooming, yang paling susah tuh apa sih? Misalkan kayak kucing yang kutuan, jamuran, ya kan? Itu yang paling susah yang mana nih? Di antara dua-duanya itu? Sebenarnya semua susah sih, Pak. Semua susah. Semua susah. Nggak ada kerjaan yang ini, nggak ada. Semua susah. Bahkan kutu jamur sekalipun itu susah. Dia nggak bisa untuk sekali 2 kali grooming langsung habis tuntas, itu nggak bisa. Harus ada proses. Jadi namanya kutu itu juga nggak bisa sekali grooming langsung hilang gitu, nggak bisa Iya, ya? nggak bisa. Terus yang paling banyak nih kira-kira sehari pernah nge-grooming, rekornya berapa nih? Dalam satu hari ya paling banyak? 24. 24. 24. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam teh. Ya ampun. Pas malam takbir. Lebaran. Pas lebaran. Iya, sengaja dikejar customer. Biarpun kita bilang maaf full, dia datang bawa pet kartu, Mas tolong besok pagi kucing saya harus wangi mau lebaran. Tapi ngomong-ngomong kucingnya sholat id nggak ya besoknya? Kayaknya sih habis mandi dia bakal koler. Mungkin besoknya untuk persiapan lebaran ya kan? Sholat id sama makan ketupat ya. Iya, benar sekali. Tapi itu jam 12 malam itu langsung diantar. Langsung habis selesai jam 12 malam. Oh, dan besoknya dia encok ya. Betul sekali. Sampai gak sholat id karena kebangun kesiangan capek anjoy. Sampai nggak salah bener-bener ini ya. Iya. Dan itu setiap lebaran kayak gitu biasanya. Lebaran, biasanya setiap lebaran dia bakal akan membludak. Karena banyak customer kucing di Balikpapan ini banyak sekali. Biarpun banyak groomer di Balikpapan, untuk sehari itu bahkan kalau mau lebaran itu pasti full semua. Benar. Nah, Mas Kipli, aku mau tanya nih, pernah nggak sih ngalamin punya customer yang dia takut sama maksudnya kayak kucingnya tuh diapa-apain gitu kan? Jadi dia pengen lihat cara groomingnya, terus dia pengen tahu yang groomingnya siapa gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Banyak, Mbak. Banyak ya? Banyak orang-orang yang baru piara kucing atau apa itu dia bakal nanya terus. Dia pasti nanya satu, Mas tempatnya di mana nih? Dijelasin, terus sudah diterangin semua, ini nanti prosesnya begini, terus dikembalikannya mungkin insya Allah sore atau enggak malam gitu kan. Dan ada juga yang mau ikut ke pet shop untuk melihat sekaligus kucingnya dimandikan. Ada juga banyak yang seperti itu. Jadi pengen tahu prosesnya tuh dari Iya, mulai dimandiin kayak gimana. Mereka juga pengen kenal kali sama groomersnya ya kan. Mungkin. Karena ibaratnya kan ya teman-teman ya. Jadi kan kadang-kadang kita ini kan punya kucing itu udah kayak punya anak sendiri ya kan. Kita worry ya kan. Kita nganterin kucing dari pagi sampai malam, takutnya nih ya kan. Ada perasaan kayak gimana gitu kan. Iya, benar. Terus pada saat itu ya bagi yang mau ikut ya monggo silahkan, saya ajak ke dapur untuk melihat prosesnya. Dari pertama dia motong kuku, kita sisirin, kalau misalkan ada gimbal-gimbalnya di bagian perut itu kan pasti biasanya ya, apalagi kucing yang long hair yang tebal bulunya itu pasti ada. Untuk itu kita sisir dulu, diurai gimbalnya, ataupun kalau misalkan sudah nggak
bener-bener nggak bisa diurai pakai sisir, dipotong terus diurai kembali. Itu ditungguin sampai selesai, sampai bener-bener dari proses A sampai Z, sampai dibawa pulang lagi. Itu pasti ditungguin. Sedang kalau orang yang takut kucingnya hilang atau dia apa-apain untuk customer Itu sebenarnya mungkin alasannya ya, kalau menurut aku kadang-kadang apa ya, mereka kan nggak kenal mungkin ya. Iya, mungkin nggak ya. kenal. Karena kenalnya kan cuma di media sosial ya Pak ya, cuma by WA doang. Makanya dia ya wajar, sebetulnya wajar aja sih kalau misalkan si customer itu takut, karena kenal juga enggak kok tiba-tiba ngasih kucingnya dengan ikhlas gitu kan. Nah kalau misalkan orang yang benar-benar groomer, dia akan memperjuangkan kucing dari rumah customer sampai kembali customer itu selamat dengan baik. Ibaratnya kayak ya jaga ibaratnya ini. namanya groomer itu ya harus pecinta kucing ya. Benar sekali. Nah, buat teman-teman semua nih ya, sahabat kucing, sahabat meong ya kan. Nah, jadi jangan khawatir buat yang suka nge-grooming kucingnya. Jadi ya rata-rata yang groomer itu dia memang penyayang kucing ya. Jadi nggak usah takut kucingnya bakal diapa-apain ya. Jadi jual kok kucingnya. Ya, jangan juga dijual ya. Iya. Nah, sekarang kita balik lagi ke masalah grooming. Tadi aku tertarik sama yang namanya grooming kutu nih ya. Nah, ini kan kadang-kadang aku dengar yang namanya grooming kutu itu biasanya ya ada yang bilang kalau sekali mandi ini tuh udah langsung hilang kutunya. Itu benar apa enggak sih? Jadi begini Mbak, kalau untuk treatment kutu, memang untuk sekali itu dia hilang, kutu mati, kan? Tapi, nah ini ada tapinya. Apa tuh tapinya? Telur itu nggak bisa mati dengan shampoo apapun tuh nggak bisa matiin telur kutu, nggak bisa mecahin. Nah, jadi kalau untuk induk kutu dia mati bersih. Terus mungkin pas kita bawa pulang, kan namanya di rumah kan pasti ada sofa nih Mbak, ada sofa, ada ranjang kan. Kan kita nggak tahu kalau si kutu itu sembunyi di sofa. Terus tiba-tiba kok, lo ini bilangnya udah di grooming kok bla 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 masih ada gini-gini, gimana sih groomingnya kan nggak bersih namanya kan? Ini namanya pengetahuan baru lagi ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang biasanya nge-grooming terus tahu kalau misalkan kucingnya punya kutu itu nggak bisa cuma 1 hari doang. Jadi memang ada telur dalamnya ya yang bisa lepas lagi beberapa hari kemudian ya. Jadi yang bikin bahwa ketika nyampe ke rumah itu kutunya ternyata masih ada. Itu aku punya pengalaman tuh kayak gitu ya Mas ya. Jadi kucingku tuh kutuan kan dulu kan. Nah, itu begitu sudah di grooming, begitu nyampe ke rumah ternyata masih banyak kutunya, dan itu sampai di karpet, sampai di sofa semuanya tuh penuh sama kutu. Ya kan? Nah, itu sampai aku saking belinya ya, sampai aku laundry semua di karpetnya apa semuanya, pokoknya bener-bener di clear up lah satu rumah itu kan. Nah, itu aku baru mikir kenapa kok udah di grooming tapi masih tetap ada kutunya. Jadi ternyata si kutu itu mungkin masih tetap dia ngumpet mungkin dari di sofa atau di apa semuanya, dan itu mungkin masa berkembang biaknya cepet ya, dalam beberapa hari itu langsung bisa ya. Cepet. Bahkan berkembang biaknya itu kan langsung ratusan mungkin ya. Soalnya kutu itu kan untuk kutu kucing itu nggak harus hidupnya di badannya kucing. Jadi maksudnya si kutu kucing itu dia bisa hidup di manusia juga? Enggak sih, Kaget gue. Jangan-jangan nanti kutunya jadi masuk dia tuh bisa nempel di sofa atau bahkan nempel di kandang. Kandang tuh pasti kan ada bekas bulu-bulu yang tertinggal tuh. Nah, bisa jadi dia bersembunyi di situ. Ketika si kucing udah di grooming, udah bersih, udah bener-bener real, ada kutu nih ya. Terus kita taruh di kandang, tiba-tiba besok kita lihat kok ini kok penuh lagi kutunya nih, gimana ceritanya gini kan. Jadi bisa jadi
telur yang ada di bulu si kucing dia menetas, dan kalau sudah menetas dia menjadi kutu lagi, kan cepet aja kalau untuk kutu. Tapi sebenarnya ada suatu apa ya, penyakit tertentu nggak sih yang bisa disebabkan sama si kutu itu ke orang ya, maksudnya ke manusia, ada nggak sih? Kalau untuk saat ini sih untuk kutu kucing nggak berbahaya sih buat manusia. Ada ya. Enggak. Soalnya pun saya pernah, benar-benar pernah kutu ini saya taruh di kepala saya. Iya betul Mbak. Tapi nggak tahu dia kutunya ini mati, entah ini di kepala apa. Nggak pernah keramas 2 minggu Bisa ya. jadi, bisa jadi kutu semua mungkin Mbak ya. Tapi saya nggak bisa hidup. Saya Jadi pernah apa dia juga. nggak bisa hidup kalau di kepala manusia gitu? Iya nggak bisa. Iya. Nah terus sekarang satu lagi nih ya, masalahnya tentang jamur nih. Jamur. Nah itu ini ada aku tuh agak tahu ya, maksudnya jamur sama skabis ini sama nggak sih? Jamur sama skabies itu beda. Oh beda. Beda. Kalau untuk jamur itu di badan atau di punggung. Nah, itu jamur namanya. Kalau untuk skabies itu di area telinga kucing, telapak tangan atau telapak kakinya, terus di atas mata biasanya. Dia tuh akan berbentuk, kalau skabies itu kayak jamur tapi tebel gitu Mbak. Kan itu isinya tungau. Itu dari apa sih sebenarnya penyebabnya? Oh ya, tungau. Kutu itu ya? Kutu atau tungau. Dari apa? Kuping atau dari apa? Oh itu dari, ya memang dari ada hewannya memang. Tungau itu nggak bisa dilihat dari segi mata telanjang, kita nggak bisa lihat untuk tungau. Itu harus pakai mikroskop. Soalnya kadang-kadang kan banyak ya teman-teman yang kayak ngelihat kucing-kucing yang di jalanan ya. Iya. Biasanya kan dia di bagian kupingnya itu ada yang kayak tebal-tebal gitu kan. Ya itu skabies. Mungkin kalau misalkan yang awam yang nggak tahu nih ya kan, mereka mikirnya oh itu kucingnya jamuran ya kan. Pasti orang kalau bilang seperti itu jamuran. Padahal ternyata beda ya, skabies sama jamur. Nah untuk treatment jamur sendiri itu kayak gimana sih? Treatment jamur kita ada sampo tersendiri khusus untuk jamur ya? Untuk jamur. Dan itu pun juga dari proses awal itu nggak bisa sekali grooming langsung habis jamurnya, itu nggak bisa. Jadi harus kira-kira berapa kali tuh bisa hilang jamurnya? Kalau untuk treatment biasanya saya kasih tahu customernya itu sebulan 4 kali, jadi seminggu sekali dia wajib. Seminggu sekali harus dimandi? Iya benar. Soalnya kan kita grooming, terus kita semprot pakai obat jamur, itu dia nggak bakal langsung habis kering, itu nggak bisa. Dia pasti ada lah di pinggir-pinggirnya lagi yang nggak terjangkau dengan semprotan itu, pasti dia bakalan melebar lagi. Dan untuk skabies, ingat ya sobat meong, itu bisa nular ke kulit kita. Jadi dia kayak bentuknya kayak gimana? Gatal-gatal atau gimana? Itu bisa disebut sebagai ringworm. Ringworm. Iya, dia bulat di kulit. Jadi dia tuh si skabiesnya itu dia tuh makannya tuh minggir terus, jadi dia bikin bulatan di kulit manusia. Itu bisa tertular kalau untuk skabies. Kalau untuk jamur untuk saat ini sih nggak pernah ini sih nyebar ke manusia nggak. Oke. Terus untuk jamur sendiri sebenarnya penyebabnya gara-gara apa sih? Kalau kucing jamuran tiba-tiba jamuran tuh kenapa? Kucing jamuran itu biasanya dia suka di tempat yang lembab, yang basah. Tidur di kamar mandi gitu. Ya, contohnya tidur di kamar mandi, atau habis gulung-gulung dari luar yang bekas hujan. Itu dia kalau seharusnya kalau bisa nggak apa-apa dia tidur di kamar mandi, nggak apa-apa, dia lembab basah nggak apa-apa, asal kita bisa menghandlenya. Selepas dia di kamar mandi, kita langsung blower, kita keringkan, insya Allah aman. Kalau cuma dibiarkan, maka dari satu titik itu mereka akan nyebar.
akan jadi banyak juga akhirnya kalau untuk jamur. Gitu. Tapi solusinya nih kadang-kadang ada orang yang pengen apa ya, ngebersihin semua jamur itu pakai lion cat gitu ya. Ada yang di lion cat itu tujuannya untuk yang jamur juga kan? Oh bener, kalau untuk lion cat itu untuk jamur yang sudah parah Mbak, yang sudah di full body semua badan, pasti dia kayak bintik-bintik merah-merah, terus kayak ada koreng-koreng begitu. Itu kalau saran dari Gromo sih mungkin di lion cat. Kenapa di lion cat? Satu, untuk perawatan tuh jauh lebih mudah daripada kucing yang gondrong berjamur terus kita mau obatin tuh susah sekali Mbak, soalnya tebal bulunya kan. Dan untuk mau ke dokter untuk suntik pun juga enak, langsung ketahuan kalau ini ini jamur, ini skabies, itu langsung enak ditangani gitu. Iya Pak. Terus udah pernah punya pengalaman bikin lion cat terus kucingnya ngamuk nggak? Oh ada itu Mbak, sampai 3 hari di rumah saya. 3 hari. Itu kucingnya agresif banget. Dia takut sama clipper, dia takut sama kucing lain. Itu saya lakukan dengan istri saya nih, sampai 3 hari. Jadi kita sedikit-sedikit kita bawa ke kamar dia, sudah dipegangin, sudah sedikit-sedikit di clipper. Itu kalau dia udah mulai nggak enak perasaannya itu dia langsung mau ngamuk dan nyakar gigit gak karu-karuan. Jadi udah masukin kandang lagi, taruh lagi, lanjut nanti paling 2 jam sekali baru dicukur lagi sedikit-sedikit. Itu pun juga nggak bisa langsung dicukur habis, itu nggak bisa, soalnya kucingnya pun kan agresif nih Mbak. Ini kan kalau dengar suara clipper itu dia sudah ketakutan gitu loh. Jadi ya susah kalau untuk kucing agresif. Oke. Nah ini Sobat Meong, jadi tadi udah dapat pelajaran lagi ya. Jadi kalau misalkan yang kucing nih punya jamurnya udah parah banget ya kan, satu badan itu mendingan dilayarin aja ya, biar lebih gampang untuk pengobatannya. Bener nggak? Benar sekali. Jadi buat teman-teman semua nih, sekarang kita dengerin kira-kira sarannya apa sih dari Mas Kristi ini buat para orang-orang yang biasanya untuk mandi kucing customer ya. Oke, untuk para customer tercinta ini. Semua pecinta kucing saya cintai semua. Iya. Saya cintai, saya sayangi. Karena sebagian dari hidup kita juga, ya. Jangan nih. Terus lanjut. Saran dari kami, jangan pernah takut kucing dibawa kabur sama groomer. Itu satu Pak. Karena groomer itu adalah pecinta kucing. Kalau dia pecinta ayam, dia nggak bakal bawa kucing. Mungkin kucingnya yang bakal bawa ayam. Iya benar. Ayamnya dimakan sama kucing. Iya dimakan. Terus? Itu satu ya. Jangan pernah takut. Jika customer mau melihat proses grooming, bisa datang ke pet shop kami. Winning Pet Shop. Bisa datang ke Winning Pet Shop. Nah, untuk prosesnya sendiri ya, Sobat Meong ya, nanti kita akan ada cuplikannya juga videonya nanti setelah wawancara kita ini kan. Itu step-stepnya ya kemarin ya. Iya. Gimana caranya untuk Managing kucing. Oke. Nah, buat teman-teman semua, jadi konten kali ini kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa ya kan, like, subscribe, komen dan share ke semua media sosial yang kalian punya, ya kan. Jangan lupa kritik dan saran bisa tulis di komen, ya kan. Nah, untuk kali ini kita akan akhiri dulu. Makasih banyak loh ya. Sami-sami ya. Sekali lagi tadi apa slogannya? Harta tahta kucing. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di sini. Selamat siang, bye-bye. Bye. Itu jarinya nggak bisa gerak dan vonis dokternya bilang kemungkinan terburuknya dari bapak ini nggak bisa digerakkan.